Terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Yang saya hormati Rektor bersama jajarannya, Ibu Natalia sebagai narasumber dan semua dosen yang ada di ruang virtual ini. Izin sharing Pak Rektor untuk saya sharing PPT saya. Silakan Ibu. Oh, ya, silakan tadi Ibu. sempat keluar ya? Iya Ibu. Ya, minta maaf. Oke, jadi saya mute aja videonya. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Rektor dulu, apakah UKI Papua itu masuk wilayah LLDT wilayah 14? Ya, benar Ibu, kita di wilayah 14. Ya, kemarin tanggal 26 Oktober, saya melakukan atau diundang sebagai narasumber untuk BIMTEK. Untuk pengajuan penelitian dosen pemula kemarin. Saya berharap kemarin ada dosen dari sama bahwa UKI Papua itu masuk pada klaster binaan. Ya, kalau klaster binaan artinya pemula. Namun kita jabarkan dulu bahwa pada tanggal 20 kemarin kami mengundang PLT DRPM ya, yang mana waktu itu diduduk oleh Prof. Heri Hermansyah, dan waktu itu juga kami sempat mengundang Pak Rektor untuk hadir. Nah, dalam kegiatan ini, Prof. Heri Hermansyah juga telah menyatakan kemarin waktu pengajuan proposal, dan kalau saat ini pengajuan proposal sudah tidak kita ajukan lagi ya. Jadi ini untuk gambaran lagi ke depannya tahun 2022. Jadi pengajuannya 2021. Namun waktu itu memang diajukan bahwa tidak ada perpanjangan. Jadi memang tanggal 15 sampai 29 Oktober untuk proses pengajuan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa dalam membuat proposal itu kita sudah standby proposal kita sebelum DRPM mengajukan pengumuman bahwa akan penerimaan proposal baru UKI Papua mengadakan apa yang akan diangkat dalam hal penelitian nanti. Dan oke, jadi tentang layar tadi itu ada 8 tahapan ya yang akan kita lewati dalam hal pengajuan penelitian yang melewati sistem Simlitamas yang memang disediakan oleh DRPM sendiri ya. DRPM adalah Dirjen Riset dan Pengabdian Masyarakat. Oke, jadi tahapan pertama tadi adalah pengumuman. Nah, di dalam pengumuman itu akan diumumkan kapan proposal itu akan kita kumpulkan, terus batas waktunya kapan. Nah, selanjutnya persyaratan dan buku panduannya itu pun disampaikan di dalam Simlitamas itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu pula dengan panduan. Nah, kalau panduan tahun 2019 kemarin itu kita masih menggunakan edisi 12. Namun untuk pengajuan yang baru tahun ini yaitu panduan edisi 13. Nah, bedanya edisi 12 dengan 13 itu hanya di perampingan pengajuan yang mana dalam hal persyaratan ada, nanti kita akan jabarkan secara bersama-sama. Nanti kita akan lihat secara bersama. Jadi pengumumannya semuanya itu ada di Simlitamas. Nah, selanjutnya pengusulan pun juga itu ada persyaratannya ya, dalam hal pengusulan proposal oleh ketua peneliti dan nanti akan disetujui oleh ketua LPPM. Jadi Bapak Ibu sekalian, peran LPPM di sini pada saat
proposal telah ada di Simlitamas itu sendiri, dan kalau Bapak Ibu sudah ajukan, maka LPPM itu wajib menyetujuinya sehingga akan masuk ke dalam sistem Simlitamas yang akan dilihat oleh DRPM sendiri. Nah, selanjutnya itu tahapannya penyeleksian dan penunjukan. Nah, di sini adalah kalau penelitian DRPM atau penelitian klaster binaan itu nanti reviewernya itu adalah dari LLDikti wilayah di mana Bapak Ibu berada untuk penelitian dosen pemula. Namun untuk penelitian di atasnya dari itu akan dilakukan oleh DRPM sendiri. Nah, penetapan pun nanti akan kita lihat di sistem dan pengumumannya akan diumumkan di Simlitamas. Pelaksanaannya pun akan dijabarkan nanti, ada monefnya juga, dan ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, dan ada laporan penilaian terakhir. Nah, penilaian terakhirnya itu semuanya merujuk kepada luaran. Nah, luaran ini seperti yang jurnal, kalau misalnya kita janjikan jurnal, proceeding, seperti seminar internasional, nasional yang kita janjikan, itu semua diperlihatkan dan itu dinilai. Dan di sistem itu ada slot-slotnya ke semuanya. Ya, selanjutnya bahwa tahun ini proposal tahun ini cuma ada proposal dosen pemula, hibah doktor, riset dasar, riset terapan, terus kalau pengabdian sendiri cuma 2, yaitu kemitraan masyarakat dan stimulus. Nah, tahun ini. Jadi kita berharap kalau tahun depan itu hibah seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Oke, sudah ada sharing, kita tunggu layarnya di sharing. Langsung turun ke layar 4, Pak Rektor. Oke, di tahun ini ada dosen pemula ya, yang kalau untuk dosen klaster binaan, dan saya tahunya kalau UKI Papua itu masuk dalam klaster binaan. Ya, binaan itu punya kota untuk dosen pemula. Nah, ada dosen pemula, ya, ada hibah doktor, riset dasar, riset terapan, dan kemitraan masyarakat dan stimulus untuk pengabdian. Jadi untuk penelitian tahun ini cuma 4 tema atau 4 skema, dan untuk pengabdian itu ada 2 untuk tahun ini. Tapi harapan kita tahun depan itu sudah normal kembali, yang seperti yang ada di panduan, ya. Panduan yang kita gunakan saat ini adalah panduan edisi 13, ya. Nah, ini sekedar informasi bahwa untuk tahun ini komitmen dari DRPM sendiri bahwa untuk proposal lanjutan, artinya proposal yang sudah di taken kontrak tahun 2019 itu masih berlanjut kalau memang pengajuannya 3 tahun. Karena rata-rata dalam pengajuan itu ada 2 dan 3 tahun. Nah, untuk seperti saya, ada 2 penelitian saya yang lagi berjalan dan akan berlanjut tahun 2021. Ya, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, oke, mundur 1. Ya, oke. Dalam penelitian itu dalam pengabdian masyarakat sebenarnya jadwalnya sudah ada. Namun untuk tahun ini berubah, tidak mengikuti template yang ada. Nah, normalnya itu adalah kalau penelitian dosen pemula itu tahapannya ada 100% ya, kalau anggaran di bawah 550 juta saat ini, itu langsung 100% diberikan. Namun kalau penelitian yang ada penelitian jamak, ada penelitian tunggal. Nah, penelitian tunggal itu yang kalau dikatakan tunggal itu penelitian yang 3 tahun didanai, tapi tinggal tahun terakhir. Nah, itu dikatakan penelitian tunggal, tinggal 1, yang mana pencariannya itu 70%. Selanjutnya nanti ada tahapan kedua 30%. Nah, di dalam pengajuan proposal penelitian, pada saat kita mengajukan, kita sudah harus tahu bahwa catatan-catatan apa yang akan kita lewati semua tahapannya, ya, yang perlu. Jadi dalam pengajuan pun kita sudah tahu bahwa tahapan kita melakukan penelitian itu ada, yaitu tahapan pengumpulan data, terus kita mengolahnya, menganalisisnya, dan melakukan publikasi. Nah, semuanya itu nanti kita buat sesimpel mungkin supaya pada saat kita memenangkan akan proposal itu, memenangkan penelitian itu, kita mudah untuk catatan harian.
Ya, terus nanti dalam saatnya juga kita akan melaporkan laporan kemajuan. Walaupun penelitian itu adalah penelitian dosen pemula ataupun penelitian dasar dan terapan. Nah, ini adalah tahapannya yang kita lalui seperti normalnya, namun tahun ini memang tidak kita lalui sedemikian karena untuk laporan saat ini itu sudah disampaikan oleh DRPM bahwa ajukan perpanjangan bagi yang memang laporan akhirnya tidak tersampaikan. Jadi memang DRPM selalu menginformasikan ke Silimtamas. Jadi ini hanya gambaran saja Bapak Ibu bahwa pengajuannya adalah tahapan pengajuan, pembuat laporan dan segala macam demikian. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam pengajuan proposal untuk dana DRPM atau dana dikti, itu pertama persyaratannya adalah pengusul itu memiliki nomor induk dosen nasional atau nomor induk dosen khusus, ya. Jadi, tapi saat ini yang pengalaman saya sebagai ketua LPPM di UKI Paulus itu sampai sekarang ini nomor induk dosen khusus itu untuk sebagai ketua itu belum ada, saya belum bisa diajukan. Itu yang, tapi kalau di sini persyaratannya ada, namun di dalam implementasinya di dalam sistem sampai saat ini itu belum ada, ya. Jadi kita fokus saja dulu Bapak Ibu ya, karena ini layarnya adalah dari DRPM sendiri. Jadi saya sampaikan bahwa pengajuan itu yang memiliki nomor induk dosen nasional. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum ada nomor induk dosen nasionalnya, itu menjadi anggota saja itu bisa, ya, menjadi anggota bisa. Selanjutnya ya pengusul melalui Simlitamas, ya. Jadi kita ajukan pengusulan itu lewat Simlitamas dan nanti kalau sudah diupload proposalnya akan disetujui oleh LPPM, baik itu di penelitian maupun di pengabdian masyarakat. Jadi memastikan LPPM itu pada saat lagi jadwal untuk pengajuan dan persetujuan itu dilakukan. Dan biasanya seperti yang baru-baru ini, itu penutupannya kemarin 29 Oktober untuk pengajuan, batas akhir persetujuan itu cuma 1 hari. Jadi tanggal 30 Oktober terakhir LPPM melakukan persetujuan. Jadi pastikan bahwa Ketua LPPM melakukan persetujuan. Karena kalau tidak disetujui oleh PPPM, maka proposal Bapak Ibu itu tidak masuk dalam tahapan penilaian oleh DRPM sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan penelitian. Artinya kotanya itu ada ya, bahwa Bapak Ibu bisa mengajukan yang sebagai yang tidak memiliki lebih dari 3 Scopus. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi ketua dan bisa menjadi anggota. Namun pertanyaannya, apakah misalnya mengajukan penelitian dosen pemula bisa menjadi ketua dan anggota di dosen pemula? Tidak Bapak Ibu. Jadi persyaratannya sebenarnya adalah bisa menjadi ketua dan menjadi anggota di beda skim. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ajukan di penelitian dosen pemula, maka anggotanya nanti Bapak Ibu di skim penelitian dasar atau anggota di penelitian terapan. Tidak bersama-sama di ketua dan anggota di penelitian dosen pemula. Nah, terus ada persyaratan lain lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu itu dari sosial humaniora, Bapak Ibu memiliki high index Scopus itu di atas 3, ya termasuk 3 high index-nya, maka Bapak Ibu bisa menjadi 2 ketua dan 2 anggota di beda skim, ya poinnya di beda skim. Atau untuk bidang sains teknologi itu high index-nya lebih dari 5, maka Bapak Ibu bisa mengajukan 2 ketua, 2 sebagai anggota. Atau memiliki paten granted, ya Bapak Ibu yang memiliki granted, atau 5 paten terdaftar, baru terdaftar saja, Bapak Ibu bisa mengajukan sebagai 2 ketua, 2 anggota. Ya, lanjut. Nah, persyaratan berikutnya adalah khusus untuk skema penelitian pasca sarjana, ya, pengusulan dapat mengajukan paling banyak 5. Jadi Bapak Ibu yang membimbing mahasiswa S2
ya membimbing S2 atau misalnya ada program studi S2, maka Bapak Ibu bisa mengajukan 5 di luar dari kota yang ada tadi, 2 itu, di luar kota itu. Jadi ini bisa diajukan 5. Nah, selanjutnya bahwa pelaksanaan penelitian yang lalai atau tidak memenuhi target dapat dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Bapak Ibu akan mengajukan proposal, tidak akan dinilai. Jadi kemarin sendiri ada pengalaman yang saya lihat dari teman pengusul. Dulu karena lalai mengupload hasilnya, sehingga dalam 2 tahun tidak bisa mengajukan penelitian. Jadi kalau kita menjanjikan suatu luaran nanti di penelitian, maka kita usahakan masukkan apakah itu draftnya ataupun baru penerimaan abstrak ataupun penerimaan full paper, harus kita masukkan, harus ada luarannya seperti yang kita janjikan. Karena kalau tidak diupload maka kita akan kena sanksi, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya bahwa dosen dapat diundang untuk diberikan penugasan penelitian melalui skema penugasan. Jadi kalau misalnya juga nanti ada ya tahapannya di dalam itu ada tahapan pengajuan pun ada ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selanjutnya kewajiban pengisian catatan harian dan logbook. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau nanti Bapak Ibu menang dalam pengajuan penelitian, Bapak Ibu akan memiliki akun yang nantinya Bapak Ibu akan buka untuk mengisi catatan harian. Apa yang Bapak Ibu lakukan dalam bulan ini, bulan depan, dan seterusnya. Tapi yang dicatat adalah catatan yang sudah dilalui. Jadi tidak kita catat bulan yang akan datang, tapi catatan yang kita lalui sekarang. Pengalaman saya sebagai penelitian yang melakukan 2 penelitian dalam 2 tahun, didanai oleh DRPM itu, saya sudah menyesuaikan di rencana anggaran belanja saya. Jadi di dalam anggaran belanja saya, di dalam bulan pertama, saya melakukan apa, dan saya 1 kali aja mencatat. Jadi biasanya saya catatnya di awal minggu pertama. Baik itu tanggal 2 ataupun tanggal 4 dan 5, yang saya ambil itu selalu di hari Seninnya, minggu pertama bulan itu. Saya mengatakan bahwa saya melakukan rapat dengan tim, selanjutnya membahas tentang bahan-bahan yang diperlukan. Itu untuk tahapan pertama, dan tahapan kedua dan selanjutnya menyesuaikan. Nah, pada saat tahapan terakhir, biasanya saya menulis catatan harian saya, sedang membuat jurnalnya, terus sudah mendaftarkan jurnalnya, dan seterusnya. Jadi kita mencatat apa yang kita lakukan 1 bulan tersebut. Nah, atau dilakukan dalam bulan ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa di edisi baru ini 2013 mendukung program Merdeka Belajar. Jadi memang dalam pengusulan nanti bagian yang akan diajukan adalah yang program Merdeka Belajar kampus mereka sesuai dengan buku panduan gitu. Jadi yang memang beda edisi 12 dan edisi 13 ini ya Bapak Ibu ya, bahwa program itu dikaitkan dengan Merdeka Belajar kampus ya, kampus Merdeka. Nah, selanjutnya bahwa pada saat kita mengajukan penelitian, kita kan akan memasukkan judul di Simlitamas dulu, baru kita akan menghitung tiknya, dan kita memasukkan rumpun kita kemana, fokus kita kemana, dan terakhirnya DRPM akan memperlihatkan anggaran yang disetujui untuk kita ajukan. Jadi setelah kita melalui tahap-tahapannya itu pengajuan, kita akan diperlihatkan anggarannya. Jadi anggarannya itu akan diperlihatkan pada sistem, dan kita mengisinya dan mengajuk pada pendana mengikuti SBK ya, SBK standar biaya keluar ya, dengan RAB itu sendiri mengikuti standar biaya masuk. Nah, di dalam pengajuan itu nanti Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu melakukan luaran target luarannya atau jurnal, itu selalu mengikutkan ucapan terima kasih, acknowledgement ya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu telah mendapatkan bantuan dari Dikti dan mengucapkan terima kasih pada kampus yang atas nama kampus Bapak Ibu mendapatkan bantuan itu. Jadi setiap publikasi harus ada acknowledgement-nya. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah kategori skema penelitian edisi 13 ya, edisi 13, bahwa ada rencana induk riset nasional, ada renstra perguruan tinggi, dan ada kategori penelitian
penugasan. Nah, tahun ini tidak semuanya jalan, ya seperti tadi yang saya katakan ada 4 yang di penelitian, ada 2 di pengabdian. Namun untuk harapan kita tahun depan kalau sudah normal, maka akan jalan semuanya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena UKI Papua itu adalah binaan, maka penelitian desentralisasi ini tidak masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi fokus pada penelitian kompetitif nasional. Nah, di dalam kompetitif nasional Bapak Ibu punya kota untuk penelitian dosen pemula. Nah, untuk memulai penelitian dosen pemula seperti kemarin tahun lalu saya adalah salah satu reviewer di Kopertis wilayah atau LLDikti wilayah 14. Nah, kemarin waktu kami samakan persepsi dengan pimpinan dari LLDikti wilayah 14 itu mengatakan bahwa ini adalah dosen pemula, mereka mulai melakukan penelitian. Kalau sudah ada buat indeks segala macam itu sudah dasar untuk mereka melakukan. Sehingga pada saat kami juga mau meriksa Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa proposal yang memang serius untuk melakukan penelitian untuk dosen pemula itu kami beri penghargaan, dan memang semua yang ada dari wilayah 14 kemarin itu proposal PDP-nya itu semuanya hampir bagus. Jadi hampir bagus artinya semuanya itu didanai kalau tidak salah. Jadi ada berapa kemarin itu didanai. Sehingga kemarin pun kami tahun ini tanggal 26 Oktober kemarin saya dipanggil sebagai narasumber untuk memberikan bagaimana menyusun proposal dosen pemula, dan saya fokus ke dosen pemula juga kemarin, walaupun penelitian dasar itu sama sebenarnya dengan dosen pemula, hanya sangat mudah untuk mendapatkan dosen pemula karena target dari pemerintah itu bagaimana dosen itu melakukan penelitian. Mungkin tadi kalau dikatakan oleh Pak Rektor bahwa apa implikasinya kalau misalnya kita mendapatkan penelitian, kalau saya sendiri pribadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita lolos dalam suatu penelitian, apalagi kompetitif nasional, itu di situ nama kita dimuncul. Jadi pada saat nama kita muncul diumumkan secara nasional itu ada kebanggaan tersendiri. Jadi tersendiri. Kedua lagi ada dananya. Dana kalau sudah kita dapatkan dana dan kita kelola dengan memang tidak perlu ada takut dan segala macam, dan ini merupakan ilmu pengetahuan yang akan kita kembangkan, kita sharingkan nanti, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Kalau istilahnya anak muda mungkin adrenalin muncul ya. Kalau kita telah mendapatkan dana ini, ada kebanggaan tersendiri juga, ada juga kebanggaan kampus kita karena nama kita muncul secara nasional ditulis, dan nama kampus kita pun juga muncul ditulis karena yang ditulis di dalam pengumuman itu adalah nomor induk nasional kita, terus nama kita, terus kampus kita dari mana, dan judul kita. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi ada kebanggaan tersendiri. Nah, ini ada skemanya, jadi Bapak Ibu yang untuk dosen binaan, kita akan lihat nanti masuk kategori mana saja. Namun yang selama ini adalah skema dosen penelitian dasar masuk, skema penelitian terapan juga masuk, skema penelitian pengembangan masuk. Namun selalu itu untuk sebagai pengalaman saya sebagai reviewer selama ini dan persamaan persepsi yang kami lakukan bahwa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu telah melakukan penelitian dasar kuat dan mau lanjut ke penelitian terapan, itu bisa. Karena penelitian terapan akan pada saat Bapak Ibu ajukan, itu akan dilihat latar belakang Bapak Ibu, rekam jejak Bapak Ibu. Apa penelitian ini sudah terkait dengan penelitian dasar yang telah dilakukan sebelumnya, baru bisa disetujui. Kalau Bapak Ibu tidak ada latar belakang sama sekali dan mengajukan penelitian terapan, itu susah Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau saya sarankan untuk ke depan, kalau memang sudah terbiasa dengan dosen pemula, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke skema penelitian dasar. Skema penelitian dasar dan skema penelitian dosen pemula itu sama-sama ya, tentang menganalisis, identifikasi dan seterusnya. Sedangkan kategori penelitian penugas Bapak Ibu, di sini nanti kita lihat masuk kategori mana saja yang untuk binaan ya. Tapi untuk yang saat ini untuk kompetitif nasional, saya ingin sampaikan bahwa penelitian kompetitif nasional untuk klaster binaan itu bisa mengajukan skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, terus skema penelitian pengembangan, skema penelitian dosen pemula,
dan skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, dan skema penelitian pasca sarjana. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu ya, bahwa UKI Papua itu pada klaster binaan. Jadi klaster binaan itu yang ditik semua Bapak Ibu. Nah, di sini desentralisasi itu tidak masuk Bapak Ibu. Kalau nantinya LPPM dari UKI Papua itu bisa mengelola penelitiannya ya, dan memang tahun ini dinilai oleh DRPM, tahun depan juga akan dinilai, yang mana dinilai tahun depannya adalah apa yang dilakukan tahun ini. Terus nanti di tahun 2022. Jadi nanti tahun 2022 di bulan Mei itu kita menginput hasil-hasil yang kita lakukan, baik jurnal, sebagai penyelenggara seperti kegiatan ini yang masuk kategori kita ya, untuk mengisi kinerja dari penelitian maupun pengabdian, telah melakukan kegiatan seperti sosialisasi, pendampingan, dan segala macam, dan kita input di Simlitamas, maka Bapak Ibu akan naik klaster. Nah, kalau kita apa keuntungan kalau kita naik klaster dari binaan ke Madya? Di Madya itu kita akan masuk ya, mengelola dana sendiri. Ya, dana sendiri itu untuk binaan mendapatkan dana 7,5 miliar. Nah, untuk diajukan. Nah, yang kompetisinya itu cuma di dalam kampus kita sendiri Bapak Ibu, seperti UKIP tahun ini, memang untuk tahun depan itu dana yang sudah terserap itu sekitar 1 miliar lebih. Karena penelitian saya masih lanjut, ada teman-teman juga yang lanjut, ada yang penelitian tahun ini lolos, namun ditunda untuk pencariannya tahun depan. Jadi sekitar 1 miliar lebih itu sudah terserap. Dan sehingga yang dikompetisikan oleh teman-teman UKI Paulus baru-baru itu sekitar 6,5 miliar. Ya, sekitar tinggal 6,5 miliar. Nah, begitu pula kalau misalnya UKI Papua mau sudah naik klaster nanti, dan perhitungan kenaikan klaster nanti itu adalah di tahun 2022, di mana data yang dilihat itu adalah data 2019, 2020, dan 2021. Ya, Bapak Ibu. Jadi UKI Papua masih bisa untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi nanti tinggal lihat di Simlitamasnya untuk kinerja penelitian dan pengabdian itu bisa diperbaiki sehingga nanti naik klaster. Terus Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk kategori ya di sini konsorsium baik itu Madya maupun binaan itu tidak bisa mengajukan. Tapi lain dari itu bisa ya, skema kajian kebijakan strategi, skema world class research ya, seperti Bu Natalia tadi narasumber mengatakan kalau memang kita melakukan kerjasama itu memang lebih bagus ya, dan saya juga melakukan hal itu Bapak Ibu, baik itu dalam penelitian maupun di dalam publikasi ya, secara mandiri maupun secara dengan bantuan dari pemerintah. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun untuk pengajuan, lama pengajuannya, lama untuk melakukan penelitian itu sendiri. Nah, kalau penelitian dosen pemula itu cuma 1 tahun ya. Jadi cuma di dosen pemula yang 1 tahun dikembalikan dulu. Ya, ini ada ya tahun-tahunnya, yaitu untuk penelitian dasar. Jadi di dalam penelitian saat ini cuma ada 3 kategori ya. Kembali 3 macam penelitian, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Bisa mundur bisa maju ya. Jadi penelitian cuma ada 3 sebenarnya Bapak Ibu ya. Penelitian dasar, terapan, dan pengembangan. Baik itu kompetitif nasional maupun penelitian desentralisasi ya. Jadi Bapak Ibu untuk penelitian dasar dan terapan itu minimal 2 tahun, maksimal 3 tahun. Jadi tidak 1 tahun Bapak Ibu. Jadi penelitian dasar dan terapan itu 2 tahun dan 3 tahun. Kalau kemarin saya mengajukan di tahun 2018, itu saya ajukan 3 tahun. Sehingga saya mengerjakannya itu di 2019, 2020, dan 2021 yang akan datang. Dan itu saat itu di 2019 itu kontrak langsung 3 tahun Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu pada saat mengajukan nanti itu bulannya kita mengajukan 3 tahun. Pertama adalah pada saat mengajukan 3T-nya itu adalah nilai untuk total berapa nanti poin yang akan dapat kita kumpulkan untuk diloloskan untuk didanai. Jadi di dalam pengajuan penelitian pun itu dinilai nanti ada poin-poinnya dan total nilai yang akan kita kumpulkan. Nah, selanjutnya keunggulan kita mengajukan 3 tahun, Bapak Ibu, sangat mudah kita melakukan penelitian untuk melanjutkan karena tinggal membuat laporan kemajuannya yang memang wajib kita buat daripada membuat proposal baru. Ya, jadi kalau saya selalu sarankan, baik itu saya juga memberikan bahan ke teman-teman di UKI Paulus itu saya selalu sarankan buat 3 tahun karena 3 tahun itu punya nilai tersendiri dan juga sangat mudah untuk melakukan berikutnya ya, tahapan berikutnya. Nah, jadi yang tinggal 1 tahun lagi itu ya itu dosen yang penelitian magister. Nah, di sini tidak terjabarkan magister, tapi di magister itu yang tadi yang 5 judul yang bisa diajukan kalau misalnya Bapak Ibu membimbing S2 ya, Bapak Ibu S2. Lanjut kita membahas satu persatu tentang penelitian dosen pemula ya. Nah, ini adalah kategorinya kemarin, ya persyaratannya kita masuk ke klaster berapa. Jadi kita mulai dari penelitian dosen pemula. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu yang selama ini belum mengajukan penelitian dosen pemula dan bersyarat mengajukan dosen pemula, ajukan dosen pemula. Kenapa? Poin pertama adalah kalau kita sudah muncul nama kita di SIM Litamas, diumumkan secara nasional, dan kita mendapatkan anggaran dari penelitian, minat kita untuk melakukan penelitian selanjutnya itu ada. Lain itu adrenalin agak kecil Bapak Ibu. Tapi kalau kita mendapatkan bantuan dari DRPM sendiri, adrenalin kita akan besar. Karena apa? Nama kita akan muncul secara nasional. Ya Bapak Ibu dilihat oleh rekan-rekan kita dosen itu secara nasional. Dan selanjutnya bahwa kita mendapatkan, kita bisa memberikan nilai plus pada diri kita bahwa kita mampu ternyata melakukan penelitian yang didanai dari pemerintah. Nah, namun di sini Bapak Ibu, kita harus melihat lagi kembali persyaratan kita. Apakah kita memenuhi atau tidak. Nah, persyaratan untuk mengajukan dosen pemula adalah ketua peneliti maksimum berpendidikan S2. Jadi di sini Bapak Ibu yang pendidikannya S2 dan memiliki jabatan asisten ahli dan belum memiliki jabatan itu bisa mengajukan, ya, bisa mengajukan. Dan kalau Bapak Ibu sudah S3, otomatis Bapak Ibu tidak bisa mengajukan dosen pemula. Ya, yang bisa mengajukan dosen pemula adalah dosen yang memiliki jenjang pendidikan itu S2 dengan jabatan asisten ahli atau belum memiliki jabatan asisten ahli. Terus selanjutnya adalah anggotanya itu bisa 1, bisa 2, tapi maksimal 2. Bisa 1 Bapak Ibu. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak 2 kali, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya tahun ini Bapak Ibu sebagai ketua, tahun depan sebagai ketua lagi, jadi Bapak Ibu cuma bisa mengajukan. Namun kemarin banyak bertanya, saya belum pernah menjadi ketua, tapi saya sudah 2 kali menjadi anggota. Ya, di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu bisa bersyarat mengajukan penelitian dosen pemula itu 2 kali, baik itu sebagai anggota maupun sebagai ketua. Ini atau Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah menjadi anggota 2 kali ya sudah cukup Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau memang itu ide Bapak Ibu sekalian, ilmu Bapak Ibu sekalian, tulis Bapak Ibu sebagai ketua. Karena apa? Itu menjadi rekam jejak Bapak Ibu untuk mengajukan penelitian lanjutan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kita untuk dinilai lagi penelitian berikutnya, kita akan ditanya, akan dilihat di rekam jejak kita di SIM Litamas, oh telah mendapat bantuan PDP dengan judul ini. Oh sebagai ketua, cocoklah kalau misalnya dia akan melanjutkan judul ini karena telah dibahas waktu di PDP. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengajukan penelitian dosen pemula, pastikan adalah itu merupakan bidang yang Bapak Ibu akan tekuni ke depannya sehingga link antara penelitian dari dasar dan lanjutan atau pengembangan itu terstruktur dan di situ juga akan membantu kita dalam membuat
roadmap penelitian Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk dosen pemula, luaran wajibnya itu adalah jurnal nasional ya. Jurnal nasional yang memiliki ISSN ya, yang memiliki ISN. Ada juga jurnal nasional yang memiliki ISBN karena dibuat dalam bentuk buku. Nah, ada juga kalau Bapak Ibu bisa mencapai jurnal internasional itu silakan. Namun kalau saya sarankan sendiri agar Bapak Ibu bisa mendapatkan atau masuk nanti tahapan penelitian dasar, karena penelitian dasar punya persyaratan khusus lagi, yaitu 2 jurnal internasional. Bapak Ibu usahakan kalau memang penelitian Bapak Ibu menghasilkan hasil yang bagus, ya masukkan di jurnal internasional. Jurnal internasional di sini misalnya jurnal yang nggak perlu bereputasi Bapak Ibu, karena kalau masuk bereputasi memang harus banyak inovasi yang muncul di dalam baru bisa dilolos. Ya, jadi kalau saya sarankan masuk di jurnal internasional yang tidak bereputasi pun tidak masalah. Yang penting jurnal internasional. Tapi jangan jurnal internasional yang abal-abal yang nanti tahun depan sudah nggak ada di online. Jadi usahakan yang ada online-nya Bapak Ibu ya, karena pada saat nanti akan ditanya UR-nya. Nah, reviewer nanti akan mengklik UR-nya. Oh, nih ada jurnalnya. Nah, karena persyaratan apa? Bapak Ibu itu dosen pemula diadakan itu untuk membantu sebagai pijakan melakukan penelitian lanjutan. Karena di dalam persyaratan penelitian dasar, Bapak Ibu, syaratnya itu ada 2, yaitu pernah atau ada jurnalnya yang sebagai penulis pertama di jurnal internasional, ya, sebagai penulis pertama. Kalau itu ada dan itu link dengan penulisan Bapak yang proposal Bapak Ibu, itu peluang untuk didanai nantinya itu besar Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dalam mengajukan proposal, Bapak Ibu itu jangan menuliskan luaran tambahan banyak. Sebenarnya luaran tambahan itu bisa ada, ya, bisa juga tidak. Kenapa kita buat luaran tambahan? Kalau Bapak Ibu bisa memberikan tambahan sehingga nanti dilihat oleh DRPM itu, Bapak Ibu bisa diberikan dana tambahan. Ya, dana tambahan itu biasanya 15 juta Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya nulis banyak dan tidak tercapai, itu lebih nilainya nanti Bapak Ibu rendah. Nah, karena di dalam sistem sudah terbuka slotnya, kalau Bapak Ibu nulisnya tambah jurnal, tambah proceeding, itu slotnya terbuka. Tapi kalau Bapak Ibu cuma tulis 1 tambahannya, slotnya cuma terbuka 1 Bapak Ibu. Ya, jadi memang sistem sekarang ini membuka sesuai dengan apa yang kita berikan, apa yang kita tulis di dalam proposal kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam hal pengajuan nanti sebelum kita masuk dalam tahapan RAB-nya atau anggarannya, kita akan melewati perhitungan tingkat kesiapan teknologi. Tingkat kesiapan teknologi. Nah, tingkat kesiapan teknologi yang kita ajukan ini sudah tahap berapa? Nah, untuk dosen pemula itu masuk di dalam tingkat kesiapan teknologi itu level 1, 2, dan 3. Level 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena memang penelitian dasar mulai yang dilakukan adalah menganalisis, identifikasi, karakteristik, dan selanjutnya. Dan itu bisa kita lihat dalam perhitungan nantinya di layar Bapak Ibu. Ya, ya. Itu untuk penelitian dosen pemula. Kita lanjut ke penelitian dasar ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa penelitian itu cuma dibagi 3 tahap bagian sekarang, dirampingkan Bapak Ibu. Itu cuma penelitian dasar, terapan, dan pengembangan. Baik itu penelitian di kompetitif nasional maupun di penelitian desentralisasi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau penelitian dasar adalah penelitian yang memang impact ekonomi itu masih kecil ya, atau belum berdampak sama sekali. Kalau penelitian terapan itu sudah mulai ada dampak ekonominya. Nah, kalau pengembangan memang diharapkan ada impact ekonominya yang muncul. Ya itu dasar. Sebenarnya penelitian dasar dan penelitian dosen pemula itu sama Bapak Ibu, hanya bedanya di persyaratan ya, hanya bedanya di persyaratan saja. Nah, penelitian dasar adalah penelitian yang memang persyaratannya adalah ketua pengusul itu S3 minimal, asisten ahli. Jadi Bapak Ibu untuk penelitian dasar yang memiliki jenjang pendidikan S3 dan sudah memiliki asisten ahli, maka bisa mengajukan sebagai ketua. Atau S2 memiliki pangkat akademiknya itu lektor
ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan pertama, kalau Bapak Ibu sudah S2, ya pasti ya sudah S2 dan memiliki pangkat akademiknya itu lektor, Bapak Ibu sudah bisa mengajukan sebagai ketua. Itu syarat pertamanya. Kita lanjut ke syarat berikutnya lagi Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah jenjang pendidikannya S3, Bapak Ibu sudah bisa ajukan karena pasti walaupun Bapak Ibu baru selesai S3 sudah ada pangkat sudah ada nomor induk nasionalnya tadi ya, pasti Bapak Ibu sudah ada di level asisten ahli minimal. Ya. Nah, selanjutnya persyaratannya adalah ketua pengusul itu memiliki minimal 2 artikel. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa persyaratan untuk penelitian dosen pemula dan penelitian dasar cuma di sini letaknya Bapak Ibu ya. Ya, bahwa Bapak Ibu bisa mengajukan penelitian dasar itu kalau Bapak Ibu memiliki jurnal internasional 2 atau SINTA, jurnal nasional yang berada di SINTA 1 dan 2. Karena saat ini Bapak Ibu bahwa SINTA 1 dan 2 itu sudah sama dengan jurnal internasional. Ya, jurnal internasional. Nah, jadi Bapak Ibu kalau telah memiliki jurnal internasional atau jurnal nasional di SINTA 1 dan 2 sebagai penulis pertama atau ini tambahan dari edisi 12 ke 13 itu yaitu 3 buku hasil penelitian. Jadi 3 buku hasil penelitian ya, maka Bapak Ibu bisa mengajukan. Nah, semua persyaratan ini Bapak Ibu ini akan dinilai di administrasi. Jadi Bapak Ibu pada saat nanti misalnya Bapak Ibu ajukan, sudah disetujui oleh ketua LPPM-nya, maka akan masuk di slot simultaneous itu nanti di administrasi. Kalau semua ini terpenuhi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa masuk ke tahapan untuk penilaian substansinya lagi ya. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa supaya Bapak Ibu kalau sudah memenuhi persyaratan ini, mari kita bersama-sama membuat penelitian dasar. Nah, di dalam pengajuan penelitian dasar itu kita bisa ajukan 2-3 tahun. Namun saya sebagai LPPN saya sendiri di kampus saya sendiri, itu saya sarankan teman-teman untuk mengajukannya 3 tahun. Karena ada poinnya ya, plus-plusnya. Nah, sedangkan anggarannya itu merujuk pada nanti pada saat kita masukkan judulnya, kita masukkan tiknya nanti Bapak Ibu, maka akan keluar anggaran yang disetujui oleh sistem itu kita berada pada anggaran berapa. Ya. Nah, luarannya Bapak Ibu, ya luarannya untuk penelitian dasar itu adalah bisa berupa jurnal internasional. Ya Bapak Ibu memilih salah satu saja, jurnal internasional atau buku hasil penelitian atau 3 proceeding, ya 3 proceeding atau 3 book chapter. Ya kalau saya sendiri sarankan cukup masuk di 1 jurnal internasional. Nah, di sini 1 jurnal internasional itu tidak dibatasi apakah itu Scopus atau tidak. Yang penting itu terindeks pada database bereputasi. Yang dikatakan berindeks yaitu bereputasi itu yang terindeks yaitu kalau sudah terindeks dengan Google Scholar ya yang paling terendahnya itu adalah sudah bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ajukan di jurnal internasional yang nantinya bisa diindeks oleh Google Scholar, Bapak Ibu sudah lolos. Karena apa? Di dalam jurnal internasional nanti sudah ada ISN-nya, terus nanti ada linknya Bapak Ibu ya yang akan kita upload di luaran yang memang tempat atau slotnya untuk melengkapi dokumen-dokumen dari luaran wajib itu sendiri Bapak Ibu. Nah, luaran tambahan di sini Bapak Ibu itu adalah penelitian selalu selain luaran wajib itu di atas. Jadi kalau luaran tambahan seperti yang tadi di PDP itu saya katakan luaran tambahan cukup 1 saja Bapak Ibu. Karena kalau tahu banyak nanti Bapak Ibu tidak penuhi semua, nilainya berkurang. Ya, nilai untuk luaran tambahan yang mengajukan cuma 1 dan mengajukan 3, 4 itu sama nilainya Bapak Ibu. Kalau misalnya satunya sudah terpenuhi semua, maka dia akan mendapatkan poin full. Dibandingkan kalau 4 mengajukan luaran tambahan, terus baru 1 yang dipenuhi, 3-nya tidak, maka nilainya jelek. Ya, luaran tambahan itu kita memang tuliskan untuk berharap mendapatkan bantuan tambahan, ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam penelitian dasar, tiknya itu berada pada tingkat itu level 1, 2, dan 3. Karena memang seperti tadi ya, dasar itu menganalisis, mengidentifikasi, karakteristik, dan sebagainya bagian dari
penelitian dasar sendiri. Selanjutnya, ya, penelitian terapan. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan penelitian terapan apabila Bapak Ibu sudah melakukan judul ini, yang terkait ini, pengembangan ini, yang telah dilakukan di penelitian dasar. Selama Bapak Ibu tidak melakukan penelitian dasarnya, itu agak sulit untuk disetujui memberikan anggaran. Kenapa? Karena rekam jejak Bapak Ibu akan dinilai oleh penelitian di reviewer untuk penelitian terapan. Kalau penelitian terapannya diajukan baru tidak pernah melakukan penelitian dasarnya, Bapak Ibu tidak melakukan penelitian dasarnya, tidak ada rekam jejaknya di Simlitamas maupun jurnalnya, ya, maka Bapak Ibu akan susah, ya. Walaupun Bapak Ibu memiliki jurnal internasional 3 sebagai penulis pertama atau 10 sebagai penulis pertama, tapi penelitian dasar ini tidak terkait dengan jurnal-jurnal yang Bapak Ibu lakukan, itu susah Bapak Ibu untuk lolos. Karena nanti akan dilihat juga Bapak Ibu bahwa jurnal penulis pertamanya, keduanya itu terkait dengan judul yang diangkat, ya, terkait dengan judul yang diangkat Bapak Ibu. Dan itu fokus biasanya ke penelitian terapan. Kalau tadi penelitian dasar mungkin tidak terlalu diperhitungkan karena berharap bahwa penelitian ini fokus karena sudah terbiasa melakukan penelitian, fokus dan akan menghasilkan publikasi-publikasi atau luarannya yang bagus ke depannya. Nah, untuk penelitian terapan Bapak Ibu itu sudah mulai ada sedikit dampak ekonominya atau dampaknya ke masyarakat. Dan karena berada pada level 4, 5, dan 6. Nah, persyaratannya dengan penelitian dasar itu cuma ada di mitra, ya. Kalau misalnya penelitian dasar itu bisa ada mitranya, tapi tidak diwajibkan, ya, harus. Namun di penelitian terapan itu sudah ada mitranya, calon penggunanya, calon mitranya, dan itu surat pernyataannya harus diupload Bapak Ibu. Jadi penelitian dasar dan penelitian terapan bedanya di situ saja, bahwa suratnya harus ada yang diupload untuk surat keterangan punya mitra, sedangkan dasar tidak punya. Dan bedanya juga adalah memang di luaran ya otomatis sudah naik tingkat, ya, yaitu menghasilkan berupa model, metode, blueprint, sistem kebijakan, dan seterusnya Bapak Ibu, ya. Nah, tingkatnya memang tingkat 4, 5, dan 6. Ya, dan semua klaster, ya, baik mandiri, utama, madya, binaan itu bisa mengajukan, ya Bapak Ibu, ya. Dan bisa diajukan 2 sampai 3 tahun. Lanjut. Bapak Ibu, saya tidak membahas tentang penelitian pengembangan karena saya berharap bahwa penelitian pengembangan itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu sudah melakukan penelitian dasar dan terapan, ya. Nah, sekarang saya masuk di dalam tahapan seleksi evaluasi dokumen. Jadi Bapak Ibu reviewer pada saat sudah ditugaskan untuk menilai, itu Bapak Ibu tahapannya itu adalah di dalam tahapan administrasi dan tahapan penilaian usulan. Nah, di dalam administrasi seperti yang tadi, yang persyaratan-persyaratannya itu ada kualifikasinya, ya, rekam jejaknya, dokumennya, dan ketaatan terhadap ketentuan. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu yang mana dikatakan kualifikasinya, maka rekam jejaknya, dokumennya, dan ketaatan terhadap ketentuan. Nah, kalau ini kita sudah lolos di tahapan administrasi ini Bapak Ibu, maka kita akan masuk pada penilaian usulan kita sendiri. Nah, di usulan itu rekam jejak itu sangat jelas akan dilihat, substansinya akan jelas dilihat, dan rencana anggaran belanja pun dilihat. Ya, kita lihat di administrasinya Bapak Ibu. Silakan lanjut dulu. Ya, di dalam evaluasi, ya jadi poin yang akan kita kumpulkan dalam pengajuan proposal Bapak Ibu itu totalnya itu 100, ya, totalnya 100. Nah, untuk penelitian dosen pemula, rekam jejak tidak diperhitungkan. Kita lihat di sini rekam jejak itu 0. Namun, penelitian dosen pemula itu total dinilainya di substansi. Ini berarti bahwa proposal di dalam administrasi tidak diperhitungkan Bapak Ibu, ya, semuanya di substansi. Sedangkan penelitian dasar, terapan, dan pengembangan Bapak Ibu, penelitian dasar dan terapan yang telah saya paparkan tadi, rekam jejaknya itu 40%. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lolos di administrasi tadi, itu Bapak Ibu sudah mengantongi nilai 40. Ya, tinggal
nanti di substansi Bapak Ibu akan mengejar yang totalnya ada itu 60, ya. Nah, ini yang perlu kita fokuskan. Jadi kalau kita sebenarnya sudah tahu untuk menilai proposal kita lolos dan tidak, Bapak Ibu, ya. Kita sudah bisa menilai, oh proposal saya bisa lolos dan tidak. Tinggal kita lihat dari persen yang ada, ya. Lanjut. Jadi saya fokus ke penelitian dulu Bapak Ibu, karena penelitian pengabdian, saya kira pengabdian itu kalau kita sudah melakukan penelitian, maka kita sudah bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kenapa? Penelitian yang kita lakukan itu kita bisa abdikan ke masyarakat, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tahapannya dinilai oleh reviewer, yaitu reviewer akan melihat rekam jejaknya, ya, rekam jejak Bapak Ibu, itu dia jurnalnya, terus jurnal nasionalnya, terus kualitas dan kuantitas publikasinya, dan seterusnya. Ya, sedangkan review juga akan melihat substansi usulannya itu ada di sini, ya, relevansi usulannya, kualitas dan relevansi tujuan, ya, seperti tadi sudah dijabarkan. Sebenarnya jurnal dengan proposal itu tidak jauh beda Bapak Ibu, ya, bahwa apa yang dituliskan di dalam jurnal sebenarnya itu di usulan kita sebenarnya sudah sebagian dari jurnal. Nanti tinggal ada hasilnya baru kita masukkan, ya. Nah, sedangkan jurnal itu ada semua sudah ada hasilnya yang kita memang tuliskan secara bersamaan di dalam jurnal atau artikel itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam hal substansi itu memang ada tahapan yang dinilai semuanya, ya, Bapak Ibu, ya. Dan kita akan membahas satu persatu, Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu punya waktu, itu memang agak panjang untuk penjabarannya ini, sudah mendekati pengusulan Bapak Ibu. Karena kalau saat ini memang ini memberikan gambaran saja Bapak Ibu, ya. Tapi pada saat nanti mau diusulkan, kita bahas lagi, setidaknya Bapak Ibu sudah mengingat kemarin bahwa, oh ternyata yang dinilai ini nih. Pada saat dijabarkan lagi nanti mendekati pengusulan, Bapak Ibu sudah membuat, dan bagusnya kita beda bersama-sama proposal Bapak Ibu, ya. Nah, jadi tahapannya ini, ya, rekam jejak, substansi, dan kewajaran rencana anggaran belanjanya. Jadi Bapak Ibu, reviewer itu akan memeriksa 3 bagian, ya, yaitu terakhir nanti rekam jejak, kewajaran rencana anggaran belanjanya. Jadi jangan sampai waktu tahun lalu saya memotong anggaran besar sekali karena beliau mengajukan penelitian dasar, namun dia melakukan 16 kabupaten. Jadi mengambil data 16 kabupaten sehingga transportasi dari satu kabupaten ke kabupaten lain itu banyak. Nah, sehingga saya memotongnya. Jadi saya katakan bahwa lakukan dulu 1, 2, 3 kabupaten dulu. Kalau itu bagus, baru lanjut ke kabupaten lain. Jangan di dalam penelitian dasar saja sudah 16 kabupaten, otomatis bahwa akan menghabiskan anggaran transportasi Bapak Ibu. Jadi itu yang saya potong, jadi saya berikan ke 9 kabupaten waktu itu. Dan saya berharap 9-nya itu tahun pertamanya 3, tahun keduanya 3, tahun berikutnya 3. Jadi totalnya 9. Jadi dalam 1 tahun cuma melakukan analisis ke 3 kabupaten saja. Itu yang pernah saya lakukan pemotongan. Jadi Bapak Ibu memang memplot suatu anggaran gitu harus rasio juga, ya Bapak Ibu, ya. Lanjut ke berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, untuk evaluasi administrasi, ya, ini untuk penelitian dasar, ya Bapak Ibu, ya, di sini penelitian dasar bahwa di dalam penelitian dasar itu kita harus melihat rasionya Bapak Ibu, ya, rasio penelitiannya, yaitu seperti tadi persyaratannya bahwa memiliki rekam jejak penulis jurnal. Jadi memang di persyaratannya sudah dimunculkan tadi Bapak Ibu, dan memang persyaratan itu dituangkan di dalam evaluasi administrasinya. Jadi kalau ini tidak dimuat Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan masuk ke tahapan berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu menulis suatu proposal dan melihat bahwa saya mengajukan penelitian dasar. Apakah penelitian dasar yang saya ajukan saya sudah memiliki akan persyaratan itu, yaitu jurnal internasional sebagai penulis pertama, atau Sinta 1 atau Sinta 2 sebagai penulis pertama. Jadi ada 2 jurnal yang akan disyaratkan, jurnal internasional atau Sinta 1 dan 2 sebagai penulis pertama. Ya. Nah, sebenarnya di sini juga ada dikatakan corresponding, tapi dominan biasa itu larinya ke penulis pertama. Biasanya penilai atau reviewer itu melihat di penulis pertama. Ya, jadi kita berharap bahwa
nanti kalau misalnya penulis pertama atau corresponding, Bapak Ibu pastikan di dalam sistem Militamas ya, Bapak Ibu muncul di Simultamasnya Bapak Ibu sebagai penulis pertama atau corresponding. Nah, seperti yang Ibu Natalia Parawan tadi sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan kampus lain juga. Terus nanti Bapak Ibu memang judul itu adalah judul Bapak Ibu, tapi istilahnya Bapak Ibu dibantu oleh teman lain, dan bisa sebagai penulis pertama, terus nanti tinggal sampaikan ke beliau, kalau misalnya ada publikasi berikutnya Bapak Ibu, saya sebagai corresponding ya, jadi jurnal saya ini bisa Ibu sebagai corresponding, saya penulis pertama, terus yang berikutnya Ibu memberikan jurnal Ibu, saya sebagai corresponding, tapi corresponding itu memang sesuai dengan judul dan keahlian kita sendiri Bapak Ibu ya, jangan sampai kita sebagai corresponding di jurnal orang lain, baru tidak terkait dengan bidang kita, ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu sebenarnya lebih bagus kalau memang rekan kita dalam kampus, kita menulis bersama supaya kaya kita punya ilmu, terus juga banyak publikasi kita berbagi untuk siapa yang penulis pertama, kedua, dan seterusnya, terus nanti siapa yang corresponding. Jadi kita bergiliran sehingga banyak tulisan-tulisan kita, dan kita dinilai. Karena apa? Di rekam jejak pun itu penilainya ada Bapak Ibu ya, dan nanti akan nilai berapa. Kalau misalnya sampai di 10 ke atas, maka nilai full yang akan kita dapatkan ya. Nilai fullnya. Namun kita fokus dulu ke dalam evaluasi administrasinya, bahwa jurnal yang kita miliki atau minimal 2 sebagai penulis pertama ya. Kalau kita memiliki hal itu, maka penilainya ditik ya. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu publikasi ketua pengusul itu harus memiliki URL di Simultamas itu sendiri ya. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu ajukan itu, nanti yang dilihat oleh reviewer itu adalah laporan Bapak Ibu yang nantinya di situ juga ada URL-nya. Jadi Bapak Ibu memasukkan jurnalnya di Simultamas itu, masukkan juga yang URL-nya. Karena nanti itu yang URL-nya akan diklik oleh reviewer dan di link kepada artikel di mana Bapak Ibu ambil URL-nya itu sendiri. Kalau itu sesuai judulnya, terus sebagai ketua di situ, maka dikatakan ya. Selanjutnya penulis usulan sesuai panduan. Jadi Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu mengajukan proposal itu sesuai dengan panduannya. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya dikatakan ya, maka Bapak Ibu akan lolos ke tahap substansi ya. Tapi kalau salah satunya tidak dikatakan, ada satu yang dikatakan tidak, maka Bapak Ibu otomatis sudah gugur. Ya, sudah tidak dinilai lagi Pak Ibu ya, kita bisa mengukur sendiri. Dan penelitian terapan, kita lanjut ke terapan. Penelitian dasar dan terapan dilanjut di slide kemudian. Ada mitra Bapak Ibu ya. Kalau itu ada, walaupun sebagai calon pengguna dan itu ada, maka akan lanjut ke tahapan berikutnya. Tapi kalau misalnya mitranya tidak ada Bapak Ibu, maka tidak dilanjutkan ya. Jadi sini ada satu persyaratan ya. Di sini satu persyaratan adalah mitranya. Kalau mitra itu kita upload, maka dia ada bukti bahwa kita ada. Tapi kalau ini tidak ada Bapak Ibu mengajukan penelitian terapan dan tidak mengajukan membuat mitranya, otomatis Bapak Ibu sudah gugur ya sebelum masuk di substansi. Ya. Jadi penelitian dasar dan terapan bedanya di situ Bapak Ibu. Lain halnya kalau penelitian dosen pemula ya tidak melewati tahapan ini. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi pengembangan juga di sini ya, kita tidak terlalu bahas banyak, tapi memang pengembangan bahwa memang kalau kita sudah melakukan penelitian dasar, telah melakukan penelitian terapan, otomatis kita memiliki rekam jejak dalam hal publikasi itu lebih dari 5. Jadi kalau sudah melakukan terapan dasar dan terapan dan 3 tahun, otomatis setiap tahun kita melakukan publikasi jurnal internasional, kita sudah memiliki 6. Nah, di sini mintanya 5. Jadi Bapak Ibu, kalau memang konsisten melakukan suatu penelitian, lakukan penelitian itu dari bawah dulu. Dasarnya, baru terapannya, baru nanti mudah untuk pengembangan. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau pengembangan, di situ saja kita lihat bahwa publikasinya memang ditekankan, mitranya adalah mitra yang sudah akan menggunakan penelitian kita, dan usulan seperti yang penelitian-penelitian lainnya, proposal lainnya itu selalu mengikuti
panduan ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Ya, ini layar layar dari reviewer ya Bapak Ibu ya. Ini contoh ya, kalau misalnya salah satu saja tidak dikatakan ya maka tidak ada lah di sini klik-klik tidak layak. Tapi kalau semuanya diklik sini adalah ya, maka administrasinya itu akan lanjut bahwa ini layak untuk diusulkan ya, maka dilanjutkan ke penilaian kelayakan usulan ya. Jadi pastikan Bapak Ibu lolos di administrasi dengan mengikuti tahapan atau persyaratan tadi ya. Persyaratan memang dalam pengusulan dan persyaratan di dalam administrasi itu. Kita lanjut. Nah, setelah kita melewati administrasi, kita akan masuk di penilaian usulan ya, yang rekam jejak, substansinya dan RAB-nya sendiri. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah rekam jejak ya, rekam jejak. Kalau misalnya jurnal internasional bereputasinya Bapak Ibu itu di sini tadi dikatakan itu 2 ya, itu sudah ada nilainya 5. Nah, Bapak Ibu yang mau lolos di rekam jejaknya itu tadi itu 40%, maka Bapak Ibu penuhi ini. Makanya kalau misalnya yang rekan ketua itu banyak publikasinya Bapak Ibu itu di atas dari 10 ya, di atas 10 arti 11, 12 dan selanjutnya, maka untuk jurnal internasional bereputasi dia sudah kantongi 20 Bapak Ibu. Ya, selanjutnya untuk jurnal internasional lagi otomatis Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah sebagai penulis pertama semuanya di 11 jurnal, nomor 1 dan 2 Bapak Ibu sudah kantongi 30 sebenarnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah di atas dari dipersyaratkan di poin pertama. Karena di poin pertama itu dikatakan sebagai penulis pertama atau corresponding. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah memiliki jurnal internasional 11 dan sebagai penulis pertama semua, maka Bapak Ibu mengantongi 20 yang tertinggi di poin pertama. Nah, namun yang memang persyaratan untuk rekam jejak itu di sini ya Bapak Ibu ya berada di memiliki publikasi berupa jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding ya. Ini poinnya 5. Tapi ini sudah masuk ya, sudah lolos administrasi. Administrasi lolos lagi poin rekam jejak. Ya, kalau mau dapat poin tinggi semua di rekam jejak, pastikan Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mendapatkan, setidaknya lolos di administrasi, yaitu 5, kita tambahkan 5 di sini misalnya 5 ya. Sudah 10 ditambah di sini Bapak Ibu sudah memiliki buku. Kalau memiliki buku 1 2,5. Tapi kalau memiliki buku lebih dari 3 adalah 4, 5, 6, 7 maka Bapak Ibu memiliki 10. Jadi pastikan ya Bapak Ibu bahwa semua publikasi Bapak Ibu baik itu jurnal maupun proceeding dan buku itu diupload di Simlitamas. Ya, diupload di Simlitamas ya. Karena itu yang akan dinilai nantinya. Karena yang dinilai oleh reviewer itu adalah semua yang terekam di Simlitamas, Bapak Ibu. Oke, lanjut pada layar berikutnya. Nah, penilaian usulan itu ada substansi usulannya yang akan dinilai. Kita coba lihat satu persatu substansi usulan itu sendiri. Mungkin kita akan percepat, nanti kita akan ulang lagi nanti kalau mendekati proposal ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tidak terlalu ngantuk nantinya ya Bapak Ibu ya, karena memang kalau dalam saat ini Bapak Ibu pasti berpikir ya sekarang kita sudah bisa buat proposal, tapi kalau misalnya nanti rektornya memberikan dana bantuannya, Bapak Ibu mulai konsisten untuk menggunakan persyaratan yang ada di Simlitamas, karena kalau Bapak Ibu sudah penelitian yang internal menggunakan persyaratan ini dan bisa mengolahnya dengan bagus, maka Bapak Ibu mudah nanti mendapatkan bantuan dari DRPM. Karena kebanggaan tersendiri Bapak Ibu, saya sendiri juga bangga kalau misalnya kita mendapatkan bantuan itu dari DRPM, dari pemerintah, ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti kita akan bahas memang secara dalam kalau nanti memang ada anggaran dari kampus internal baik itu penelitian dasar maupun terapan. Jadi saya sarankan saja dulu penelitian dasar dan terapannya Bapak Ibu ya, karena dengan situ memacu kita untuk melakukan penelitian. Ya, kita lanjut dulu untuk layar berikutnya. Mungkin nanti lebih bagus kalau ada sesi pertanyaannya. Nah, ini tahapannya ya Bapak Ibu ya.
Jadi tahapan-tahapan yang dinilai bahwa untuk PDP ya, saya memperlihatkan layar PDP Bapak Ibu ya, layar PDP, bahwa ini di PDP substansinya itu 100% dinilai, 100% ya. Jadi untuk sampai 8 tahapan itu totalnya 100 ya. Tahapan pertama itu relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik rencana induk riset nasional, yaitu RIT ya. Itu ada 10 poin yang dapat dikumpulkan. Kita buka yang mana dikatakan itu bidang fokus. Lanjut, kita buka satu-satu. Lanjut dulu. Ya, jadi ini adalah rencana induk riset nasional yang sekarang sudah ada 10 tema ya, yaitu kemandirian pangan, kepenciptaan dan pemanfaatan energi terbarukan dan energi baru dan terbarukan, pengembangan teknologi kesehatan obat. Jadi semua 10 tema ini itu sudah dirangkum semua program studi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya seperti saya teknik elektro ya, teknologi informasi dan komunikasi lari saya ke situ. Tapi kalau misalnya saya mengembangkan alat yang lain, bisa maju ke pengembangan teknologi pertahanan keamanan, bisa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal kita lihat bahwa di dalam pengajuan proposal yang kita ajukan, itu kita menuliskan salah satu tema ini. Kenapa? Karena kita akan diberikan bantuan dari pemerintah. Otomatis bahwa permasalahan yang ada di secara nasional itu yang akan kita selesaikan. Jadi judul kita pun akan berujuk pada permasalahan nasional yang terkait dengan 10 tema ini. Kalau misalnya proposal kita itu memang ada bidang ini, maka poin tadi yang satu itu kita dapatkan 10 Bapak Ibu poinnya ya. Jadi kita merujuk pada poin yang dinilai oleh DRPM sendiri. Jadi fokus pada PDP ya Bapak Ibu. Sebenarnya PDP dan penelitian dasar riset terapan dan dasar itu sama ya. Hanya kalau memang substansi poin-poinnya untuk PDP itu tadi poinnya hanya beda-beda saja, tapi yang lanjut. Jadi untuk RIT-nya itu harus ada ya di dalam pengajuan kita. Lanjut halaman berikutnya. Nah, ini adalah contoh dalam abstrak ya. Ini contoh saya. Sebelumnya satu yang layar satunya yang skema kompetitif. Ya, ini. Jadi di sini Bapak Ibu ini contoh abstrak saya ya. Jadi yang ditanya tadi di nomor 1 adalah skema itu relevansi ya pada permasalahan RIT. Nah, di dalam proposal saya, memang saya sudah tuliskan Bapak Ibu bahwa tujuan saya melakukan penelitian ini adalah misalnya tujuan penelitian itu untuk menganalisis. Jadi ini skema kompetitif yang saya menangkan di 2019 sampai 2021 tentang penelitian dasar. Jadi ini adalah contoh penelitian dasar yang kompetitif ya. Nah, di sini adalah saya menyelesaikan. Jadi poinnya yang terakhir adalah sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan rencana induk riset nasional. Jadi memang saya tuangkan bahwa penelitian saya ini, proposal ini memang akan membahas tentang permasalahan di R ini yang saya akan selesaikan. Pada tema apa? Ya, saya sebutkan temanya Bapak Ibu. Tema teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi poin 10 tadi itu saya sudah kumpulkan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia penelitian dasar memang ada penelitian sendiri ya seperti tadi yang saya jabarkan. Jadi ada semua tahapannya. Dari di dalam abstrak ini memang sudah tuangkan bahwa ada bagian dasar yang kita harus sebutkan dalam proposal kita. Terus ada tujuan yang kita selesai lakukan dan tujuan itu untuk menyelesaikan permasalahan di rencana induk riset nasional. Kalau itu kita ajukan di skema kompetitif nasional. Nah, penelitian dosen pemula itu masuk kompetitif nasional. Penelitian dasar terapan masuk di kompetitif nasional. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu naik di klaster Madya baru ada nanti skema desentralisasi ya. Kita artinya kalau desentralisasi kita harus menyelesaikan permasalahan yang ada di kampus kita ya. Yang tema yang memang kita secara bersama-sama membahas bahwa tema apa yang ada di kampus kita. Nah, di dalam abstrak itu pun Bapak Ibu kita harus menuangkan metodenya. Metodenya itu tahapan yang akan kita lakukan. Tahapan pertama apa? Yang ini saya tuangkan di sini Bapak Ibu. Tahapan pertamanya apa? Kedua apa? Ketiga apa? Dan ini dinilai Bapak Ibu ya kalau kita menjelaskan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di dalam tahapannya pun juga itu ada yang dikatakan bahwa
hasil dan luarannya akan diharapkan itu adalah apa? Kalau misalnya saya yang menghasilkan simulasi, tapi kalau Bapak Ibu misalnya ekonomi dan segala macam itu bisa menuliskan bahwa akan menghasilkan bahan referensi untuk memperkaya ilmu ke depannya lagi ya, seperti tadi yang Ibu narasumber pertama telah sampaikan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya bahwa Bapak Ibu harus menuliskan target ya, karena di sini target luarannya mau kemana. Jadi Bapak Ibu tuliskan jurnal internasionalnya. Jurnal internasional itu kemana? Nama jurnalnya apa? Kalau kita sampai tulis jurnal internasionalnya dengan namanya dan menulisnya ISSN-nya Bapak Ibu, di situ reviewer akan melihat bahwa Bapak Ibu betul-betul serius. Sampai jurnal pun sudah tahu bahwa targetnya akan ke sana. Walaupun nanti di dalam perjalanan kita mengajukannya itu kita tidak bisa sampai ke sana, tapi mendekati ke sana, tidak masalah Bapak Ibu. Karena kita sudah nilai. Bapak Ibu, kalau proposal kita sudah lolos dan kita sudah danai, yang pasti bahwa yang dicari oleh DRPM itu adalah luaran Bapak Ibu. Bukan anggaran Bapak Ibu berapa anggaran ini dan segala macam ini, tidak Bapak Ibu. Karena tugasnya reviewer waktu itu pada saat melihat ERB-nya sudah dipotong. Oh ini tidak wajar, ini tidak wajar. Dan pada akhirnya nanti sudah lolos, Bapak Ibu itu fokus pada luarannya Bapak Ibu. Karena apa? Yang dinilai ada luaran lagi nantinya, bukan lagi anggarannya ini. Kenapa anggarannya tiknya besar sekali dan segala macam? Tidak lagi Bapak Ibu. Namun yang di luaran. Tapi tetap Bapak Ibu harus menyediakan kwitansinya yang nanti sekali-sekali kalau secara random diperiksa. Itu sekali-sekali Bapak Ibu ya. Itu pengalaman yang saya lihat selama ini. Lanjut. Jadi ini desentralisasi karena memang saya ajukan kemarin, ada kompetisi nasional saya ajukan, penelitian dasar, terus yang desentralisasi saya ajukan di terapan, dan dua-duanya didanai oleh DRPM kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya desentralisasi, saya mengatakan di sini ada topik ini, dan sehingga saya mampu menyelesaikan permasalahan yang berada di UKI Paulus, itu rencana strategi. Ya, penelitian UKI Paulus pada tema STIK. Jadi kan di dalam Renstra UKI Paulus sendiri itu sudah membagikan bahwa ada juga tema tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dan kami juga di LPPM itu merumuskan rencana strategi itu merujuk pada rencana induk riset nasional. Supaya apa Bapak Ibu? Kalau bidang prodi kami itu mencangkup apa yang ada di RIT itu mudah para pengusul itu nanti mencontrengnya atau mengambilnya di rencana strategi kami. Tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu akan susah nantinya. Sehingga yang dikeluarkan oleh rencana induk riset nasional dengan rencana strategi UKI Paulus itu yang terkait dengan prodinya dan yang ada disajikan oleh RIT itu sendiri. Karena di dalam UKI Paulus sendiri itu tidak ada pertanian pangan ya Bapak Ibu, tapi setidaknya memperkuat pangan itu ada ya. Jadi kita tinggal melihat bahwa judul kita itu merangkul kemana dan segala macam ya. Lanjut. Jadi Bapak Ibu di dalam rekam jejak ini yang akan dilihat oleh Simlitamas ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk di Simlitamas, ya pastikan Bapak Ibu aktif di Simlitamas, sinkronkan tentang Sinta Bapak Ibu, baru nanti akan muncul ya rekam jejak Bapak Ibu sekalian. Ya lanjut. Nah, Bapak Ibu mungkin banyak yang berpikir bagaimana membuat roadmap penelitian. Nah, kalau saya sendiri, saya sudah terbiasa melakukan penelitian, namun saya membuat roadmap penelitian saya itu sesimpel yang saya lakukan. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu lihat roadmap saya, kenapa tidak bentuk fishbone, ada yang fishbone atau garis-garis segala macam. Kalau saya membuat itu roadmap yang mudah saya baca dan mudah dibaca orang yang tidak mengenal akan bidang keahlian saya. Ya. Roadmap yang ini saya buat karena waktu ini saya buat roadmap ini pada saat saya ajukan proposal di tahun 2018. Ya, ini contoh Bapak Ibu dan ini contoh dari yang saya buat. Jadi saya tulis itu di warna ya yang ini orange ya, berarti sedang dikerjakan. Jadi pada saat saya mengajukan proposal, ini roadmap saya 2018, yaitu di 2018 ada penelitian yang telah saya lakukan, itu yang dibawa dari 2017 sampai dibawanya ya. Itu saya pernah mendapatkan penelitian hibah bersaing ya. Ini baris pertama itu hibah bersaing tahun 2015 sampai 2016. Selanjutnya saya juga mendapatkan bantuan penelitian pasca doktor 2017.
Nah, sebenarnya pasca doktor itu ada 2 tahun Bapak Ibu, dan pada tahun yang sedang saya ajukan, saya menuliskan bahwa penelitian pasca doktor saya itu ada juga di 2018. Nah, di baris kedua Bapak Ibu, di kolom pertama di sini saya menuliskan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang saya hasilkan di sini, ya. Penelitian yang saya hasilkan di sini. Jadi penelitian yang saya hasilkan di sini, saya tuliskan akan luaran-luaran capaiannya, ya. Nah, selanjutnya untuk yang kolom kedua, itu penelitian yang sedang saya jalankan adalah penelitian dasar, penelitian pasca doktor. Nah, di sini adalah penelitian publikasi yang saya lakukan. Di sini misal jurnal internasional itu sudah terpublish. Namun yang International Conference itu baru terlaksana, terus yang satu itu baru submit pada saat saya mengajukan. Terus yang nasional conference-nya atau seminar nasionalnya itu baru summit juga ada yang terlaksana juga. Ya, selanjutnya proposal yang saya ajukan ada 2 macam ya, penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional. Nah, ini saya tulis nih target luarannya. Saya tulis semua target luaran sesuai yang saya tulis juga di abstrak pengusulan saya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bahwa saya menuliskan juga adalah target saya sesudah melakukan penelitian ini, yaitu saya menuliskan di sini pengembangan. Terus yang untuk dasarnya saya lanjutkan ke terapan ya. Jadi ini dasar, saya ini terapan. Terus yang desentralisasi itu karena terapan saya lakukan 2019 sampai 2021. Saya berharap 2021-22 nanti sampai 2024 itu adalah pengembangan ya. Sedangkan yang di sini yang saya usulkan waktu itu saya lanjutkan ke terapan. Target luarannya ini saya tulis demikian Bapak Ibu ya. Dan ini merupakan penelitian lanjutan. Ini adalah gambaran bagaimana membuat roadmap penelitian Bapak Ibu ya. Penelitian. Ya, penelitian artinya apa yang akan kita sudah lakukan sebelumnya, penelitian yang kita lakukan sekarang, dan penelitian yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi itu adalah roadmap penelitian. Lain halnya itu tahapan penelitiannya. Mungkin lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu bingung saya menuliskan publikasinya kemana targetnya, Bapak Ibu untuk penelitian dasar atau untuk penelitian dosen pemula, Bapak Ibu langsung masuk Sinta. Nah, klik di Sintanya itu adalah jurnal. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan kalau misalnya nanti tulis proposalnya itu masuk di Sinta 6. Sinta 6 ini bisa publikasinya itu gratis, bisa itu murah dan itu gampang ya bisa lolos karena mereka masih membutuhkan untuk naik ke level berikutnya. Jadi mereka butuh publikasi-publikasi yang memang ada novelty-nya dan bisa dikumpul. Jadi itu bisa Bapak Ibu mudah dapat di accepted, terus murah bayarnya ya dan mudah dikomunikasi karena mereka masih mencari publikasi. Kalau sudah berada di 2 dan 3 Bapak Ibu kita antrian panjang sekali untuk masukkan artikel-artikel di sini ya. Lanjut. Begitu pula dengan Bapak Ibu mengajukan proposal nanti, tuliskan nama jurnalnya, Bapak Ibu tinggal masuk di SJR ya, Bapak Ibu tinggal SJR, masukkan yang Q4. Q4 sesuaikan dengan nama-nama jurnal Bapak Ibu sekalian. Nah di sini Q4 itu masih mudah kita masukkan Bapak Ibu ya, dan pastikan yang mesti di ongoing atau di covered di tahun 2020 ya kalau kita mengajukan 2020. Tapi kalau Bapak Ibu mengajukan 2021 nanti coverage-nya itu masuk di tahun 2021 ya Bapak Ibu sekalian, ini jurnal internasional. Oke, selanjutnya. Nah, ini tahapannya ya. Jadi poin ke-8-nya itu ya nilai 8-nya tadi itu adalah menilai dari apakah pekerjaan kita itu terstruktur atau tidak. Nah, ini kalau saya sendiri kemarin saya membuatnya tahun pertama itu saya sudah menuliskan di sini bahwa judul ini ya yang fokus pada birnya nanti. Dan apa yang saya lakukan tahap pertama ini, kedua, ketiga dan seterusnya. Begitu pula dengan tahun kedua. Hampir sama. Jadi saya buatkan warna yang sama ya Bapak Ibu ya. Dan ini memudahkan saya menulisnya juga di dalam catatan harian karena banyak dari rekan-rekan juga masih banyak sampai sekarang masih banyak yang bertanya bagaimana membuat catatan hariannya. Nah, tinggal kalau saya memberikan jawaban saya bagaimana pada saat mengajukan tahapan atau metodenya. Oh ya, kalau buat semudah mungkin supaya nanti pada saat catatan harian pun juga kita dimudahkan untuk menguploadnya Bapak Ibu ya. Mungkin lanjut lagi. Lanjut.
Jadi ada tahapan 8 tahapan yang dinilai tadi Bapak Ibu ya. Ya sudah ini 8 ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi Bapak Ibu pada saat kita mengajukan proposal, kita belum tahu anggaran kita kalau kita tidak melewati tahapan-tahapannya dalam Simlitamas sendiri. Jadi di dalam Simlitamas itu kita ajukan dulu judul, baru kita kembali ke slide berikutnya. Satu angkat dulu. Ya, Bapak Ibu, jadi pada saat kita masuk di Simlitamas Bapak Ibu, layar ini akan memperlihatkan kepada kita pada saat kita telah mengklik penelitian, baru kita mengklik usulan baru ya. Nah, pada usulan baru ini akan layarnya begini kelihatan Bapak Ibu. Jadi judul kita akan masukkan, sesudah kita masukkan judul, baru Bapak Ibu akan mengklik ukur. Nah, yang mau diukur adalah tiknya Bapak Ibu. Ya, tingkat kesiapan teknologinya. Tingkat kesiapan teknologinya itu kita berada pada level berapa. Jadi kalau Bapak Ibu berada pada PDP, otomatis Bapak Ibu akan startnya misalnya di tingkat 1, nanti capainya ke 2, terus atau tingkat 2 capainya ke 3. Ya. Kalau penelitian dasar pun juga begitu Bapak Ibu. Jadi ini yang ukur di klik ya, baru lanjut ke halaman berikutnya. Silakan lanjut. Ya, kalau kita sudah ukur, baru kita akan masuk di kategori ini Bapak Ibu, di layar ini. Jadi kita masuk lagi judul kita sendiri, baru kita klik kita berada pada posisi mana. Nah, posisi ini adalah sama dengan rencana induk riset nasional. Oleh sebab itu, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu posisi Bapak Ibu itu berada pada kategori yang mana, ya, kategori yang mana. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mengangkat tingkat informasi komunikasinya itu adalah software, makanya Bapak Ibu bisa klik ini. Tapi kalau memang dia hardware, ya Bapak Ibu klik yang di sini, ya karena ini berkaitan dengan engineering umum dan hard engineering, ya masuk di sini. Lain dari itu sudah jelas ya bahwa ini kesehatan, informasi, pertanian, sosial humanora sangat jelas ya. Hanya kalau memang elektro, terus sipil dan segala macam masih masuk di hard engineering ya, karena terkait dengan teknik. Lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu sudah klik poin itu, baru Bapak Ibu akan masuk di layar pertamanya. Kalau misalnya persentase ini Bapak Ibu sudah isi, misalnya asumsi dan dasar hukumnya sudah kuat tentang hal ini, ya Bapak Ibu bisa klik 100 ya. Studi literaturnya sudah ada, sudah banyak yang mengkait membahas tentang hal ini, tapi ada hal yang baru kita mau buat, itu sudah 100% Bapak Ibu bahwa sudah pernah dibahas orang selainnya, tapi ada yang beda Bapak Ibu lakukan. Dan informasi, kalau misalnya ini semua 100, maka Bapak Ibu hitung dan akan ditulis selanjutnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menulisnya 40, 50 dan totalnya nanti pada saat dihitung tidak mencukupi 60 ke atas, maka Bapak Ibu akan start di level 1. Bapak Ibu enggak makan masalah ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memang PDP-nya itu atau penelitian dasarnya itu start dari 1. Karena penelitian dasar itu penelitian dosen pemula itu memang startnya di level 1 Bapak Ibu ya, berada di level 1, 2 dan 3. Capaiannya nanti itu tergantung Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu startnya di level 3 otomatis capaiannya angka 4. Tapi kalau Bapak Ibu startnya 1, capaian 2, terus startnya 2, capaian 3 dan seterusnya. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya ini tahapannya, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja nanti yang mana yang lolos ya. Lanjut. Lanjut ya, ini juga perhitungannya di dalam etik-etiknya ya, tinggal Bapak Ibu lanjut saja nanti. Nah ini seperti yang sudah dijabarkan tadi, ini rangkuman saja tadi Bapak Ibu ya, bahwa skema penelitian itu kompetisi nasional ini, desentralisasi ini, penugasan ini, terus luarannya yang bagaimana untuk penelitian dasar, untuk penelitian terapan, dan pengembangan. Dan sudah kita bahas semua tadi ya Bapak Ibu ya, bisa lanjut. Nah, untuk yang poin 10 itu ya, bahwa kita melakukan penelitian itu tahunnya dengan skemanya itu sinkron satu sama lain. Jangan kita membuat di dalam perencanaan tahunnya ya, perencanaan tahunnya itu 10, baru tahapannya itu cuma 4. Ya, pastikan bahwa tahapan yang Bapak lakukan di sini, metode yang Bapak lakukan itu jumlahnya 4, maka di sini juga 4. Sehingga nanti Bapak Ibu ajukan di sini bisa memudahkan Bapak Ibu menulisnya ya. Jadi ini untuk sinkron antara metode dan tahapan yang kita lakukan dalam pengusulan penelitian. Lanjut.
Dasar pustaka Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu mengajukan penelitian itu penelitian dasar, ya bisa Bapak Ibu menulisnya yang publikasi yang Bapak Ibu pernah lakukan. Namun kalau penelitian dosen pemula tidak masalah kalau Bapak Ibu tidak menuliskan publikasi Bapak Ibu. Namun yang perlu Bapak Ibu pastikan bahwa ambil jurnal yang terbaru terkait dengan judul yang kita ajukan. Karena kalau kemutakhiran dari dasar pustaka kita, data primernya itu, pustaka primernya itu ada, maka nilainya full yang akan kita dapatkan Bapak Ibu ya, full nilainya kita dapatkan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pengusulan proposal itu persyaratannya sudah sangat jelas seperti tadi bahwa kalau kita mengikuti panduan yang diberikan, maka pengusulan kita dapat lanjut ke usulan berikutnya. Jadi yang persyaratannya adalah ringkasan itu cuma maksimal. Jadi angka yang ada di layar ini adalah angka maksimal. Jadi Bapak Ibu, ringkasan atau abstraknya itu 500. Tidak boleh lebih dari 500. Selanjutnya latar belakang itu cuma 500 juga Bapak Ibu, ya. Dan teori roadmap-nya, state of art-nya itu cuma maksimal 1000. Metodenya 600, dan kalau itu semua ada, Bapak Ibu ajukan dan disetujui oleh LPPM, maka Bapak Ibu bisa dilanjut ya untuk dilihat di sistem. Jadi pastikan bahwa 5 bagian ini, 4 yang tugas kita sebagai pengusul dan 1 tugasnya LPPM itu wajib dilakukan di simultaneous kita sendiri. Ya, Bapak Ibu lanjut. Dan untuk rencana anggaran belanja mungkin kita tidak terlalu bahas ya, tapi kita lihat sepintas saya dulu. Lanjut. Ya, rencana standar keluaran, kalau kita keluarnya otomatis kita akan melihat bahwa kita lolos di anggaran berapa. Lanjut di slide berikutnya. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, standar biaya keluar. Standar biaya keluar itu biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terhadap kita ya, 20 juta ya, 20 juta. Nah, selanjutnya untuk misalnya penelitian dasar yang kita ajukan ya, penelitian dasar kita ajukan, kalau kita fokus ke pertanian maka maksimal anggaran ini, dana maksimal anggarannya itu 161 juta lebih. Kalau misalnya energi terbarukan itu 145 juta lebih, obat-obat itu berada pada 317 lebih. Ini yang per tahun Bapak Ibu ya. Transportasi misalnya transportasi itu 178, TIK adalah 100 juta ya Bapak Ibu materi. Nah, sini kalau misalnya ekonomi di sini kalau dia masuk dalam lapangan kecil itu, kalau lapangan kecil itu dikatakan bahwa antar satu kabupaten yang dilakukan. Kalau sudah dilakukan antar provinsi ya, provinsi atau dua kabupaten, maka itu sudah masuk menengah. Tapi kalau dia sudah lakukan secara provinsi Bapak Ibu, itu sudah skala besar. Jadi anggarannya besar ya Bapak Ibu ya. Ini per tahun untuk ekonomi, sosial dan menengah. Oke, lanjut ke yang terapan. Nah, sekarang untuk terapan itu dadanya lebih besar lagi Bapak Ibu ya. Kalau tadi ini penelitian dasar, ini terapannya Bapak Ibu ini sudah naik sekali anggarannya ya. Ya, terapan ini naik semua. Hanya kalau TIK, karena saya mengajukan penelitian TIK ya, maka saya berada pada 218 ini. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat kalau misalnya untuk ekonomi humaniora, penelitian dasar dan terapan sama ya anggarannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sendiri sarankan untuk sosial humaniora ya, ekonomi, hukum, sospol dan segala macam ya, ambil yang skala di dalam kabupaten saja. Jadi kalau kabupaten itu sudah masuk skala kecil ya, 300. Terapan maupun dasar sama ya dananya, anggarannya. Sedangkan yang lainnya itu berubah, pertanian sudah berubah dari terbarukan ke obat dan segala macam. Lanjut. Ini pengembangan Bapak Ibu ya. Kalau sudah pengembangan memang anggaran besar sekali Bapak Ibu ya. Ini anggarannya sebesar, jadi memang 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat sekalian. Lanjut. Nah, sedang itu untuk yang kita dapatkan dari pemerintah. Nah, bagaimana kita mengelolanya Bapak Ibu? Jadi kalau mengelolanya itu kita pastikan bahwa kita sudah menuangkan bahwa kalau kita mengajukan penelitian pengelola data itu memang anggaran maksimal dalam satu proposal dan satu kegiatan 1 tahun. Mengolah data itu cuma 1 kali dibiayai dan biayanya itu maksimal 100.540 ya. Terus survei lapangan Bapak Ibu ini 8
ribu ini orang ya orang per apa namanya itu review ya di ke lapangan. Kalau H orang per hari, OB orang per bulan ya. Kalau kita sudah memang di dalam RAB itu sendiri sudah ada anggaran untuk sekretaris peneliti ya. Terus koordinasi peneliti, pembantu peneliti sudah ada. Jadi di sini untuk sekretaris itu dibayarnya per bulan ya, orang per bulan. Sedangkan untuk pembantu peneliti dibayarnya orang per jam ya. Pembantu lapangan dibantu orang per hari ya Bapak Ibu ya, dan itu ada anggarannya masing-masing. Kita tidak bisa mengalihkan sebanyak mungkin, tapi kita tinggal melihat bahwa kalau orang per jam dia berapa jam dia kerjakan, tinggal kalikan 25, dan ini anggaran maksimal Bapak Ibu ya. Dan honor review itu biasanya itu ini fokus kepada LPPM untuk menyarankan bahwa kalau mengajukan penelitian proposal harus sudah peneliti itu harus sudah memplot anggaran demikian untuk yang desentralisasi, karena untuk desentralisasi nanti reviewnya itu ada dari internal ataupun eksternal yang dikelola oleh LPPM ya. Oke, lanjut Bapak Ibu, dan ini laporan akhir ya ada. Nah, ini saran kemarin dari Pak Heri ya untuk melakukan penelitian tahun ini ya, bahwa memang diharapkan bahwa melakukan penelitian itu jangan melakukan survei lapangan. Karena kalau survei lapangan otomatis Bapak Ibu akan turun lapangan. Ini sebenarnya poinnya. Lanjut. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlalu lama, saya minta maaf. Kiranya dapat bermanfaat. Makasih.